ada kepadaku, kamu semua yang punya beban berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral, baik yang ada di gereja pagi ini maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Berbicara tentang beban, pertanyaannya, kau punya beban apa saat ini? Saat ini kau punya beban apakah? Beban fisik, sakit, penyakit. Beban mental apa? Dan pertanyaan yang menyusul, kalau kau punya beban itu, apapun beban itu, kau bikin apa dengan beban itu? Kau apakan beban itu? Saudara, zaman ini banyak orang punya beban. Beban itu banyak kali ia pikul diam-diam dalam kesunyian, dalam kesendirian. Tidak ada orang yang tahu. Dalam kesepian batin, ia berjalan memikul beban yang menekan, dan itu teramat berat. Bagaimana tidak? Ambillah sebagai salah satu contoh, ya, masalah perkawinan. Dulu berdua mengarungi bahtera perkawinan samudra kehidupan ini. Berdua dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit. Berdua. Kini dia sendirian. Sendirian karena pasangannya telah pergi. Antara pergi karena meninggal, atau pergi karena mereka berdua memang bercerai. Engkau lalu hadir menjadi orang tua tunggal. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Pastor hanya menyebut salah satu contoh itu. Beban perkawinan yang saya tahu umat saya banyak mengalaminya. Map-map tribunal yang di atas meja saya, sekitar 20-an map, bercerita banyak tentang beban yang dipikul oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini menjadi orang tua tunggal. Menghadapi hidup yang penuh beban ini, bacaan kitab suci hari ini memberikan sedikit arahan. Bacaan pertama dari nubuat Zakaria. Digambarkan kedatangan seorang raja yang lemah lembut, penuh keadilan. Raja itu membawa kedamaian lahir dan batin. Siapakah raja yang dinubuatkan Nabi Zakaria itu? Siapa? Jawabannya ada dalam bacaan Injil. Injil pagi ini memberikan jawaban
Yesus adalah Dia yang datang sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu mengundang semua orang untuk datang kepadanya, khususnya mereka yang punya beban. Dan dengar kata-kata Yesus, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bayangkan, engkau dalam kondisi memikul beban, tidak ada orang yang peduli kau. Engkau merasa begitu sendirian, dan dalam kondisi itu ada suara, datanglah saudara, Bapak datanglah, Ibu datanglah, bawa bebanmu, dan saya akan memberikan kelegaan. Ini undangan yang luar biasa menarik bagi orang-orang yang punya beban. Sayang sekali pengalaman saya sebagai pastor di paroki ini. Banyak orang yang punya beban, khususnya beban perkawinan. Dia hidup dalam kondisi status perkawinan yang tidak jelas. Dan karena kondisi ini, ia lalu tidak jadi ke gereja. Ia tidak jadi maju terima komuni. Hidup menjadi begitu berat. Karena bukan maunya dia, tapi kondisi memaksa dia untuk jauh dari gereja. Dia membuat dirinya asing di lingkungan Kombas, di wilayah, dan di paroki. Orang jenis ini sebenarnya kita sungguh kasihan dengan dia. Karena kalau mau tiba-tiba mendatangi hidupnya, coba mau taruh di mayat di mana? Taruh mayat di mana? Di Kombas Orbel kami tidak kenal. Di wilayah kami tidak kenal. Di paroki dia dari Kombas mana tidak tahu. Akhirnya tidak dibawa ke paroki. Ini yang celaka. Bukan gereja menolak dia, tetapi dia sendiri membuat dirinya menjadi terasing. Kasihan kan? Amat disayangkan. Di hari Minggu ini, Minggu biasa ke-14 ini, gereja atas dasar firman yang diwartakan pagi ini menyampaikan kepada semua anak-anak gereja, khususnya mereka yang bermasalah dalam hidup perkawinan. Mohon kau dengar, kalau ikuti siaran ini, kau sedang mengikuti siaran ini, kau dengar. Atau yang ada di dalam gereja pagi ini kamu dengar. Bukan hanya dengar, tetapi buka hatimu dan jawablah undangan Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Gereja mengundang Anda untuk datang membawa beban perkawinanmu. Catat ini, pastor paroki bilang, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua bisa diatasi, asalkan engkau terbuka. Engkau membawa beban perkawinanmu itu dan letakkan beban itu di bahu gereja, dalam hal ini pastor parokimu. Dan biarlah Anda bersama mencari way out. Jangan diam. Jangan diam sekali lagi. Ya. Tetapi kalau kau mau menikmati jenis hidup dengan status tidak jelas ini, gereja bisa apa? Gereja bisa apa? Kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, jikalau kamu hidup menurut daging, engkau akan mati. Emang kau mau begitu? Akhirnya, asal engkau tahu
bahwa pagi ini Yesus menyapa engkau karena Yesus menyayangimu. Dan dia bersabda hari ini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 20-an perkawinan yang sudah gereja paroki ini selesaikan lewat tribunal. Dan saat ini mereka bebas. Mereka merasa lega. Mereka merasa lega sekali sekarang ini. Nah, coba tanya mereka. Bagaimana cara mereka bisa melepaskan beban itu? Ayo. Tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati pergumulanmu. Semoga pergumulanmu berakhir happy end. Indah. Karena engkau terbuka menerima uluran tangan Yesus untuk menyelesaikan persoalanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.